Tematik 1B, tema kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dina. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Nah, anak-anak solih-solihah sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai belajar. Hari ini kita belajar pembelajaran 3 pada halaman 135 sampai 142. Hari ini kita belajar tentang pola bilangan ya. Apa itu pola bilangan? Silahkan disimak. Nah, pola bilangan yaitu susunan dari beberapa bilangan, yaitu berkaitan dengan kumpulan bilangan atau benda atau gambar atau bangun yang dapat membentuk pola tertentu. Ulangi lagi ya, susunan dari beberapa bilangan berkaitan dengan kumpulan bilangan atau benda atau gambar atau bangun yang dapat membentuk pola tertentu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola apa ya? Silahkan disimak. Nah, kita belajar tentang pola gambar. Nah, ini Ustazah beri contoh ya. Pola gambar, contohnya seperti ini ya. Ketika ada gambar, nah, gambar koran ya. Ada gambar koran selanjutnya. Perhatikan, setelah gambar koran ada gambar buku ya. Koran, buku. Perhatikan pola gambarnya. Ada koran, ada buku. Selanjutnya apa ya kira-kira? Nah, ada koran lagi. Kita ulangi. Koran, buku, koran. Kira-kira setelah koran ada gambar apa ya? Kita lihat. Buku ya. Koran, buku, koran, buku. Itu polanya. Jadi, Ustazah ulangi. Ada koran, buku, koran, buku. Kalau ada pola gambar seperti itu, nah setelah ya, yang terakhir tadi adalah koran, buku, lanjutannya apa ya kira-kira? Nah, ya betul ya, jawabannya adalah koran. Jadi pola itu harus teratur atau sesuai urutannya. Koran, buku, koran, setelahnya apa ya? Coba tebak. Nah, setelah koran adalah buku. Nah, jadi pola itu teratur. Silahkan disimak lagi. Koran, buku, koran, buku, koran, buku. Jadi pola gambarnya teratur. Sudah paham ya? Contoh yang kedua. Nah, gambar apa ini ya? Gambar wortel. Nah, gambar yang kedua kira-kira gambar? Ya, gambar sawi ya. Ada wortel, sawi. Selanjutnya apa ya? Wortel. Nah, perhatikan polanya. Wortel, sawi, wortel. Apa ya setelah wortel? Disimak. Nah, wortel, sawi. Polanya seperti itu. Jadi ada polanya seperti ini. Wortel, sawi. Setelahnya apa ya? Disimak. Nah, wortel. Setelah wortel apa ya? Disimak dulu. Sawi. Nah, silahkan diperhatikan gambar di sini ya, di samping Ustazah. Pola gambarnya selalu teratur, maksudnya selalu berurutan mulai dari depan sampai akhir itu selalu sama urutannya.
Ketika di depan ada wortel sawi, belakangnya pasti wortel sawi, belakangnya lagi wortel sawi. Nah, jadi pola itu harus teratur atau berurutan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut pada pola bangun ya. Kalau tadi kita belajar tentang pola gambar, sekarang kita belajar pola bangun. Nah, kira-kira ada bangun apa ya di sini? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada bangun apa ya ini? Sudah tahukah? Ini adalah segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Ustazah ulangi. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Nah, coba dipikir dulu. Kalau ada pola bangun, segitiga, lingkaran, kira-kira setelahnya ada bangun apa ya? Nah, silakan diperhatikan. Ada bangun apa ya? Nah, polanya selalu teratur kan? Sama seperti tadi. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Itu adalah pola bangun. Sekarang contoh yang kedua. Ada bangun seperti ini. Lingkaran, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang. Silahkan dilengkapi. Setelahnya apa coba? Lingkaran, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang. Setelah persegi panjang kira-kira ada bangun apa ya? Lingkaran. Setelah lingkaran, persegi panjang. Ya, polanya selalu tetap dan teratur ya. Lingkaran, persegi panjang. Setelah persegi panjang, lingkaran lagi, persegi panjang, lingkaran, dan persegi panjang. Sudah paham kan? Nah, supaya lebih paham dan nanti bisa mengerjakan, Ustazah beri contoh lagi. Masih tentang pola bangun ya. Diperhatikan lagi contohnya. Di sini ada bangun, masih tentang seperti tadi ya. Bangun persegi panjang. Persegi panjang. Jadi persegi panjangnya ada dua. Persegi panjang, lingkaran, persegi panjang, lingkaran. Nah, polanya seperti ini. Lebih dari yang tadi sedikit berbeda ya. Silahkan disimak. Persegi panjang, lingkaran. Kira-kira setelahnya apa ya? Kita simak. Nah, setelah lingkaran adalah persegi panjang dan persegi panjang. Polanya tetap ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Persegi panjang. Nah, yang tadi persegi panjangnya tidur, sekarang berdiri sama, masih tetap persegi panjang. Nah, ada persegi. Ustazah ulangi. Polanya adalah persegi panjang, persegi. Setelahnya adalah apa ya? Nah, persegi panjang lagi. Nah, setelah persegi panjang adalah persegi. Setelahnya apa yang terakhir coba? Apa ya? Persegi panjang apa persegi? Nah, persegi. Nah, pola bangunnya seperti ini, selalu teratur. Jadi nanti ketika mengerjakan harus bisa ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tugas pembelajaran 3. Tadi sudah dijelaskan banyak contoh tentang pola bilangan, pola gambar, dan pola bangun. Sekarang tugasnya, nah silakan disimak. Tugas yang pertama, melengkapi pola gambar pada halaman 137. Tugas yang kedua, menggambar pola bangun pada halaman 138. Itu tugasnya ya. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran keempat. Ada di buku tematik kalian halaman 143 sampai 148. Kita belajar apa ya hari ini? Silakan disimak. Nah, di buku kalian ada bahasan tentang perpustakaan. Ada yang tahu apa itu perpustakaan? Nah, disimak. Perpustakaan adalah bangunan yang ada di sekolah yang menyediakan berbagai macam buku-buku untuk menunjang proses belajar mengajar. Jadi kalau anak-anak hebat ketika masuk sekolah nanti ingin meminjam buku, itu menuju ke perpustakaan. Jadi perpustakaan adalah tempat untuk meminjam buku. Nah, perpustakaan itu tujuannya apa ya? Nah,
tujuan adanya perpustakaan yaitu untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Nah, masih ingat kan? Membaca itu penting. Jadi anak-anak harus rajin sekali untuk membaca. Kita lanjutkan lagi. Nah, kira-kira di perpustakaan ada tata tertibnya ya. Yang pertama, tata tertib di perpustakaan yaitu dilarang berbicara terlalu keras. Ustazah ulangi, tata tertib di perpustakaan yang pertama, dilarang berbicara terlalu keras. Ya, bicaranya perlahan karena kalau bicaranya keras bisa mengganggu orang lain. Oke? Yang kedua, tata tertib di perpustakaan adalah meletakkan buku ke tempat semula. Nah, jadi setelah meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan, kita harus meletakkan buku ke tempat semula atau kita kembalikan pada rak buku. Sekarang pada poin ketiga, tata tertib di perpustakaan yaitu tidak mencoret atau merobek buku ya. Jangan sekali-kali ketika pinjam buku di perpustakaan dicoret atau dirobek, itu tidak baik ya. Harus tertib, tidak boleh mencoret atau merobek buku. Sekarang kita lanjutkan. Peraturan atau tata tertib di perpustakaan yang keempat adalah, simak ya. Nah, menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, ketika datang ke perpustakaan dalam keadaan bersih, ketika kita meninggalkan pun juga harus dalam keadaan tetap bersih dan rapi. Nah, sudah paham kan? Nanti bisa dipraktekkan ketika kita sudah masuk ke sekolah, kita bisa membaca buku di perpustakaan sekolah kita. Sampai sini sudah paham semuanya? Oke. Materi selanjutnya belajar tentang membuat karya dari bahan alam ya. Ada di buku paket tematik. Nah, kita akan praktek menghias sampul buku. Nah, pasti anak-anak semuanya sudah punya buku kan? Nah, kira-kira alat dan bahan yang digunakan apa ya untuk menghias sampul buku? Silahkan disimak. Nah, apa ya? Alat dan bahan. Dicatat alat dan bahannya, nanti silahkan disiapkan, boleh dibantu oleh orang tua. Nah, alat dan bahan yang pertama untuk menghias sampul buku adalah buku cerita atau komik ya. Kalau tidak ada buku cerita atau komik, boleh buku yang lainnya ya, majalah atau lain sebagainya, boleh ya. Yang kedua, alat dan bahannya adalah gunting ya, disiapkan gunting, pasti punya kan di rumah. Nah, yang ketiga adalah yang disiapkan kertas kalender untuk menyampul. Jadi, seperti tadi ya, membuat karya atau kreasi dari bahan alam. Kita menggunakan kertas kalender untuk menyampul. Jadi, kertas kalender yang sudah tidak terpakai, kita manfaatkan. Yang keempat adalah alat yang disiapkan kertas warna ya. Bisa menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Nanti bisa divariasi sesuka hati kalian. Yang kelima, alat dan bahannya lem kertas ya. Lem seperti gambar. Nah, sudah ada di gambar, itu lemnya. Itu adalah alat dan bahan yang nanti perlu disiapkan untuk membuat kreasi menyampul buku. Cara membuatnya bagaimana ya? Nah, silakan disimak. Cara membuatnya, yang pertama apa ya? Silakan diperhatikan. Cara membuat yang pertama adalah, mintalah orang tuamu untuk menyampul buku. Gunakan sisi putih kertas kalender untuk sampul. Nah, Ustazah ulangi ya. Kalau kalian belum bisa menyampul, tugasnya seperti ini. Mintalah orang tuamu untuk menyampul buku. Gunakan sisi putih kertas kalender untuk sampul. Jadi yang digunakan adalah bagian yang berwarna putih dari kalender ya. Sudah paham kan? Sekarang adalah cara yang kedua. Caranya yaitu gunting kertas warna dengan bentuk yang kamu suka. Kita
kertas warna tadi boleh kertas lipat atau kertas yang lain ya. Jadi boleh dibentuk dengan bentuk yang kamu suka, dibentuk bunga, segitiga, persegi, dan lain sebagainya, sesuka hati kalian. Nah, sekarang masih cara membuatnya. Cara yang ketiga, silakan disimak. Nah, setelah dikreasikan kertas warnanya, tempel guntingan kertas warna pada sampul buku ya. Tempel guntingan kertas warna pada sampul buku. Nah, setelah selesai dibuat kreasinya, ditempelkan pada sampul buku. Nah, seperti itu ya contohnya. Bisa digunting kecil-kecil, bentuk segitiga, dan lain sebagainya. Nah, cara yang terakhir yaitu tulis nama dan judul buku pada sampul. Nah, seperti di situ sudah ada ya. Nah, itu judulnya Kancil dan Buaya. Nah, itu juga diberi nama. Contohnya seperti itu. Nanti silahkan dikreasikan semenarik mungkin ya. Sekarang tugas pembelajaran 4. Silahkan disimak. Nah, tugasnya ada 2. Tugas yang pertama yaitu pada buku paket tematik kalian, yaitu tentang bagaimana sikapmu dengan memberikan tanda centang pada kalimat yang sudah disediakan pada halaman 145. Tugas yang kedua, ayo berkreasi, yaitu kreasi seperti yang Ustadzah jelaskan tadi, membuat atau menghias sampul buku pada halaman 148. Itu tugasnya ya, jadi ada 2 tugas. Nanti silahkan dikerjakan dengan baik ya. Oke, anak-anak hebat, sudah selesai ya. Demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Yang pertama, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.